Oke, baik kita mulai. Nah, ini Excel pertemuan 3 ya. Excel pertemuan 3. Ini sudah ada. Silakan di-download. Nah, kita buka Excel-nya. Nah, cara pertama ya, kita akan buat line graph. Nah, ini contoh. Di sini saya punya piktogram. Piktogram itu mirip seperti diagram turus. Nah, saya bilang ya, diagram turus. Jadi misalnya diagram turus itu kalau 1 kasih garis 1, 2 kasih garis ya. Nanti kelima dicoret-coret gitu ya. Nah, tahu kan? Nah, lihat ya. Misalnya kalau pemilu ya, ngitung suara gitu kan di TPS. Nah, piktogram bedanya adalah kita membuatnya itu dalam bentuk gambar. Nah, contoh piktogram jumlah ekskavator yang diperbaiki di bengkel. Satu buah gambar ini menunjukkan satu kali kejadian. Jadi kalau kita punya piktogram seperti ini, Januari sampai Juni, ya. Nah, Januari itu frekuensi kerusakannya ada 9. Ini dilihat dari jumlah piktogramnya, jumlah si bulut-bulutnya itu gambarnya ya. Nah, di Maret dia paling banyak, dia 13. Oke, ini dapat nilai frekuensinya. Nah, sekarang kita akan buat yang pertama adalah bagaimana membuat yang ini ya, grafik dalam bentuk line graph ya, line graph. Jadi grafik garis. Nah, grafik garis ini dia cuman butuh adalah sumbu X dan sumbu Y, sama semua butuh sumbu X, sumbu Y, dan dia butuh frekuensinya. Frekuensi itu adalah jumlah kejadian ya, jumlah kejadian. Nah, di sini sebenarnya simpel ya. Kita blok ya, seperti ini. Atau kita blok di sini. Datanya di blok ya. Nah, ini ada pilihan data. Kemudian ada insert, draw, page layout ya. Nah, kita pilih insert. Saya pakai Excel-nya 2021 ya, kalau nggak salah. Nah, insert. Di sini ada chart ya. Ada pilihan chart. Banyak nih ya. Ada pilihan chart. Kalian bisa klik di sini. Tombol ini recommended chart. Ini muncul semua. Ya, banyak. Nah, kalau mau manual, kalian bisa juga all chart ya. All chart ada recommended, ada all ya. Nah, kalau kita mau bikin line, ini jangan di sini nggak ada nih. Sini nggak ada. Kita pilihnya adalah yang line. Line ya. Udah, satu aja. Ini cuma satu ya. Udah, tinggal oke. Nah, ini langsung kita dapatkan adalah dalam bentuk line graph ya. Seperti ini. Nah, line graph ini tadi ya, frekuensi kerusakan. Ini sebenarnya bisa kita edit ya. Kalau kita lihat di sini ya, frekuensinya itu ada di sumbu Y ya. Nah, ini kita bisa gantikan judul ya. Ini adalah misalnya kita ganti judulnya adalah kerusakan ekskavator. Seperti ini. Kemudian karena ini nggak ada nilainya, di sini ada ya. Kalau pilihannya ini ada format, kemudian chart design ya, chart design, ada add element. Kita pilih adalah axis title, pilih di primary vertikal ya. Lalu kita tulis ini adalah frekuensinya kejadian. Gitu ya. Nah, ini bisa juga kita tambahkan kalau mau mirip ya, itu di chart design. Nah, misalnya mau dikasih angka atau mau dikasih titik juga bisa nih. Nah, kalau di gambar ini kan ada titiknya ya. Nih, ada titiknya. Ini bisa. Jadi ini artinya Januari dia ada sekian, ya 9. Februari ada 4. Maret ada 13 dan seterusnya. Gampang ya, bikin line graph ya. Grafik dalam bentuk garis. Dan ini boleh kita hubungkan titik dengan titik. Gitu ya. Boleh hubungkan titik dengan titik. Kalau namanya adalah line graph. Di titik ini ada titik, kita kasih garis lagi gitu ya. Nah, itu boleh kita hubungkan karena dia adalah suatu line graph. Sampai sini bisa ngerti bikinnya? Bisa ya, gampang ya.
Yang penting datanya udah ada ya. Kalau datanya belum ada, nah itu rapat. Kalau datanya udah ada, insya Allah bisa. Oke, lanjut. Nah, minggu lalu kita lihat juga ada yang namanya bar graf. Sekilas dia mirip seperti histogram, mirip ya. Tapi dia bukan histogram. Kenapa? Karena histogram itu dia harus ada kelompoknya, rentangnya. Gitu ya. Dalam suatu frekuensi tertentu, rentang tertentu frekuensinya berapa. Sedangkan kalau bar graf dia berdasarkan kategori ya. Kalau di sini ya, kita lihat di sini namanya apa? Graphing data, categorical data ya. Sedangkan ini data numerik. Ini ada distribusi frekuensi dan distribusi kumulatifnya. Kalau ini berdasarkan categorical data. Data kategori ya. Nah, data kategori yang berikutnya tadi kan bentuknya bar graph. Yang pertama line graph. Artinya kita kategorikan di sini ya, kalau bikin line graph kita kategorikan dalam bentuk bulan. Nah, dia data kategori ya. Dia Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Data kategori. Kalau bar graph tadi bentuknya mirip seperti histogram, tapi beda. Nah, contoh ini saya pakai periode aja. Periode ini bisa menunjukkan bulan, misalnya bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3 ya. Jadi boleh angka ya. Dia kategori, misalnya periode bulan 1, bulan 2, bulan 3 sampai bulan 7. Kemudian ada jumlah masalah di sini, misalnya terkait dengan perawatan ya. Ini ada masalah berapa di suatu mesin? 34, 17, 9. Nah, kita mau lihat dalam bentuk bar graph. Nah, bar graph sendiri bisa kita bentuk ini ke dalam dua cara ya. Yang pertama, itu yang bentuknya itu ke atas ya. Ya, yang vertikal. Atau kita juga bisa bentuk yang horizontal. Seperti ini. Kita bikin yang vertikal dulu. Nah, tadi ya sebenarnya udah ada ya. Kita klik aja di sini ya, kita blok semua. Yang penting tadi datanya udah ada. Kita pilih insert. Lalu pilih chart. Ini kalau mau cari semua atau kita udah tahu nih, oh ini bar graph. Nah, berarti di sini nih kemungkinan. Yang gambar batang atau yang di sini. Gitu kan. Nah, ini insert column or bar chart. Tapi kalau kita nggak yakin ya, kita bisa pilih di sini. Lalu cari recommended chart. Nah, kemungkinan yang mana nih? Nah, ini nih. Langsung aja nih muncul ini ya. Oke, atau kalau di sini kita cari di bagian kolom. Kolom jumlah masalah nih kan. Atau yang recommended udah ada nih ya. Ini oke aja. Nah, masa ya, cepet ya kalau pakai Excel ya. Jadi kita udah nggak belajar ngegaris-garis lagi lah. Dan menurut saya gitu itu zaman dulu ya. Nanti kalian kerja juga pasti bikin grafik pakai Excel kan. Perusahaan mana yang masih bikin grafiknya pakai tangan? Coba ada, kayaknya nggak ada ya. Nah, tadi ini judul ya, jumlah masalah, boleh ya, jumlah masalah. Ini belum lengkap, jadi sekali lagi ya. Kalian jangan cuma sekedar menampilkan grafik, tapi grafik ini tidak menjelaskan apa-apa. Kalau kayak gini cuma jumlah masalah, apa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu orang bingung ya. Makanya tadi kalian perlu tambahkan adalah di elemen. Harus ada axis title. Nah, axis title yang bawah ya, primary-nya. Tadi ini adalah misalnya periode dalam bulan ya, misalnya dalam bulan ke berapa. Nah, itu kan jelas ya. Bulan ke 1, 2, 3 gitu kan. Atau boleh diganti jadi Januari, Februari juga boleh. Misalnya. Lalu bagian elemen axis title yang primary vertikal. Ini adalah misalnya bisa tulis ya. Misalnya ini jumlah kejadian gitu ya. Atau boleh frekuensi juga boleh. Yang penting kita tahu ya. Nah, judulnya bisa kita sesuaikan. Misalnya adalah kerusakan pada mesin XX gitu. Nah, ini kan jadi jelas ya. Oh, kerusakan pada mesin XX pada periode bulan ke-1, jumlah kejadiannya ada 34. Biar orang tahu. Kemudian terjadi penurunan. Oh, berarti mungkin maintenance-nya bagus. Tapi ini naik lagi. Nah, berarti ada satu kejadian kan yang terjadi di bulan 5. Nah, biasanya kalau bikin report kayak gini. Gitu ya. Ya, mungkin suatu saat gitu ya kalian ada di dalam posisi kalian perlu membuat
report gitu ya, entah nanti tugas akhir atau ketika bekerja juga kalian mungkin nanti perlu bikin report. Paling tidak bisa bikin bentuk bar graph. Dia ini kalau bar graph itu dia nggak pakai apa namanya jumlah kejadian, nggak pakai grup ya, langsung aja per jumlah kejadian. Nah tadi yang rata-rata yang dibikin ya tadi oleh siapa, Jimmy, Tegar, sama Azriel ya, itu adalah bentuk bar graph, bukan histogram. Bisa dipahami di sini? Ngerti ya? Oke, bar graph ya. Nah, bagaimana kalau kita buat yang bentuknya horizontal seperti ini? Nah, ini misalnya nih ya, ini jam kerja dan unit pompa ya, jam kerja dan unit pompa. Misalnya ada unit pompa A, B, C, D, kita pengen tahu bentuk grafiknya ya. Dia yang paling banyak bekerja itu yang mana gitu ya, di sini. Nah, tadi sama, ini tinggal di blok aja, yang penting datanya udah ada ya. Kita pilih insert, tadi bisa pilih recommend chart. Nah, kalau nggak ada, nah ini ada nih, nah seperti ini. Nah, ini tinggal disesuaikan, balik lagi ya, ini sesuaikan. Nah, ini misalnya ini adalah grafiknya jumlah jam kerja pada unit pompa. Nah, ini yang belum ada ya. Ini perlu kita kasih keterangan. Nah, contohnya keterangannya itu adalah di chart elemennya. Apa primary-nya? Aksis untuk ini. Ini adalah unit pompanya. Kemudian di bagian bagian horizontal ini apa nih? Ini adalah jam kerjanya. Nah, jam kerja berarti dalam jam, udah jelas ya. Jadi bukan dalam menit lagi, udah dalam jam, kan jam ya. Ini unit pompa A, B, C, D. Nah, kalau mau diubah-ubah bentuknya ya, kalau Excel ya ini silahkan, mau pakai style yang aneh-aneh juga bisa. Bentuknya gini gitu ya. Tapi jangan terlalu apa ya, aneh. Nah, kalau lebih bagus kayak gini nih. Nah, ini kelihatan angkanya. Nah, tapi itu juga kelihatan. Bisa seperti ini. Nah, atau kita mau buat di sini ya. Bar grafnya itu dia ada kategorinya. Kategorinya itu kayak gini. Misalnya ini bar graf. Nah, bar graf dengan kategori. Misalnya kita punya pompa atau unit lah. Satu unit A, B, dan C ya. Ini mau Januari, Februari, Maret, dan April. Kita pengen lihat masing-masing, kita bandingkan. Ini bar graf with kategori ya. Jadi udah ini kita balikin lagi nih. Seperti ini. Oh, ini kan cuma satu-satu ya, simple ya. Nah, bagaimana kalau yang bentuknya seperti ini? Nah, yang perlu dilihat di sini adalah datanya ya. Bagaimana kita menyusun datanya? Nah, cara menyusun datanya seperti ini. Bulan, artinya kita akan menyusun ini dalam sumbu X. Nah, sumbu Y-nya di sini nih. Unit A, unit B, unit C. Kayak gini. Nah, kemudian gimana bikinnya? Ya di blok aja. Insert. Nah, ini pilih ya. Seperti ini. Nah, Excel udah pinter ya sekarang. Nah, jadi kan tinggal disesuaikan aja. Misalnya kalau nggak mau pakai judul juga bisa. Kadang-kadang kita nggak usah pakai judul ya. Karena kalau dalam bentuk laporan itu biasanya ada caption table. Kalau kita bikin laporan report ya, ada caption table. Tabel 1 itu tabel apa? Jadi nggak usah dikasih judul lagi, karena udah ada captionnya, udah ada penjelasan tabelnya, captionnya. Nah, kalau misalnya kayak gini, ini kan yang kurang apa? Yang kurang adalah 1, 2, 3, 4 itu apa gitu kan? Gitu ya. Ini udah jelas unit A, B, C-nya ada. Ini tinggal ditambahkan keterangan adalah di bagian vertikal. Nah, jadi ini adalah jumlah batch
Misalnya jumlah kerusakan. Gitu ya. Yang penting ya kalau bikin ini datanya harus disusun seperti ini. Kalau kalian salah menyusun data ya otomatis bingung nanti Excelnya. Kayak sampai sini saya pahami dulu. Gampang ya bikin grafik ya kalau pakai Excel. Kalau pakai tangan ya sama juga gampang, cuman butuh effort yang lebih besar. Apalagi kalau datanya banyak, gitu ya. Kalau datanya sedikit ya mungkin gampang. Kalau datanya banyak kalian bikin dulu pakai tabel terus ya 2 kali ya. Ada mungkin kalian sortingnya itu di Excel, tapi ternyata suruh bikinnya pakai tangan, kan aneh. Nggak aplikatif ya. Nah ini kita ajarkan yang aplikatifnya. Dia harus bisa nih buat. Oke, udah ditanyakan sampai sini. Bisa nggak? Kira-kira bisa nggak bikin gini? Nah sambil dicoba ya, kalau kalian buka laptop sebaiknya sambil dicoba ya, download datanya. Karena kalau kalian nonton saya itu tanpa pernah nyoba, nanti nggak bakal bisa juga. Nah yang berikutnya, kalau nggak ada pertanyaan ya, kita adalah punya stack bar. Nah stack bar ini ya biasanya ini dinyatakan itu dalam persen relatif ya. Jadi artinya kita membandingkan dalam persentase. Bisa saja jumlahnya itu berbeda. Atau ini gambar ini adalah penjualan ya. Penjualan suatu produk di alat berat. Misalnya bulldozer, forklift, loader, ekskavator, motor grader. Nah ini dilakukan per tahun, misalnya tahun 1, tahun 2, tahun 3. Atau bisa juga ini adalah tahun 2020, 2021, 2022 gitu ya. Tapi kan kalau jumlah sales atau penjualan itu bisa saja beda. Beda tuh gini, bisa saja di tahun 2020 atau tahun 1 totalnya adalah 120. Di tahun 2 totalnya adalah 200. Di tahun 3 totalnya 140 misalnya. Kan secara jumlah beda ya. Nah kita kalau pakai stack bar kayak gini, kita akan membandingkan berdasarkan persentase. Kita pengen lihat dari total semua itu mana sih yang paling laku, misalnya contohnya gitu ya. Ini akan terlihat di sini. Tapi kita nggak bisa membandingkan berdasarkan jumlah. Tapi kita berdasarkan persentase relatifnya. Paham ya persentase relatif itu apa? Nah kalau nggak paham nih saya kasih lihat Excelnya ya. Yang stack bar. Nah, kalau kita lihat di sini ya, total salesnya ini 2015, 16, 17 ya. Ini total salesnya beda-beda, ada yang 34, 39, 50 ya kan. Maksudnya persentase relatif itu adalah persentase 1 unit terhadap total penjualannya. Kalau 5 berarti ya ini sama dengan 5 dibagi 34 ya kali 100 atau 14,7. Kalau kita lihat di sini kan si apa nih motor grader ya, ini kan di angka 14,7 ya. Itu namanya persentase relatif. Kalau kumulatif dijumlahkan. Nah ini datanya udah ada nih, datanya udah ada, enak. Kita bikin tempat stack bar ya. Udah tinggal di blok aja. Insert. Nah pilihannya apa di sini? Nah ini nih cluster column bukan, nanti ini. Nah ini. Nah udah nih. Sangat simpel ya. Nah tapi ini masih salah. Ya kita pengennya bukan berdasarkan apa? Bukan berdasarkan unitnya. Kita pengennya berdasarkan tahun. Nah ini salah nih. Oh gini salah ya.
Nah, gimana nih kalau kita bikin berdasarkan tahun? Nah, oke, kita tadi bukan yang itu. Nah, kan rekomend itu kan direkomendasikan. Kita pilih all chart di sini. Kemudian cari bar, kolom, stok, lain nggak ada ya? Yang ada mana? Ah, ini recent kebetulan ya. Nah, di sini kalau mau lihat recommended ya, tadi balik lagi. Ini kan kayak gini ya. Sebenarnya kita pengen ya itu yang bentuknya kayak gini nih, ya kan? Nah, jadi pilihannya itu di bagian stack column. Nah, ini hati-hati nih. Jadi kalau saya close ya, di sini ada pilihan bar chart, ini apa? Hierarchy chart, waterfall, funnel, dan lain-lain. Apa ini? Statistik, line, ini combo chart, map, pivot. Nah, kan nggak ada ya. Nah, kita cari tadi all chart. Nah, ini kita cari di bagian tadi stack column ya. Udah nggak? Jadi kalau biasanya ya cari recommended-nya gitu kan, nanti dia muncul di sini. Nah, ini pilihannya kayak gini. Nah, kalau gini ini sudah sesuai ya. Sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu kan. Tapi kalau nggak ketemu gimana nih? Kalau nggak ketemu, ini kan kebetulan ketemu ya. Kebetulan ketemu. Nah, kalau nggak ketemu, nah ini ada di sini nih. Ada di bagian dia insert all chart di bagian kolom ya. Nah, bagian kolom kan banyak ya. Nah, di sini nih ada stack kolom ya. Bagian kolom nih, kiri cluster stack 100% stack 3D. Nah, ini ya. Nah, kliknya di sini, pilih yang 100%. Nah, gitu ya. Kalau nggak ketemu ya, ada di kolom nih, ngumpet dia. Udah langsung ketemu ya. Pilih yang ini, yang kategori ini. Udah. Udah tinggal diganti saja, misalnya title ini tadi ya, ini opsional ya. Kalau kalian punya caption, sebenarnya nggak harus ditulis. Yang penting itu X dan Y-nya. X dan Y-nya ini adalah persentase kumulatif ya. Kumulatifnya. Persentase relatif loh. Persentase relatifnya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita punya stack bar ya. Stack bar. Bisa diikuti sampai sini? Yang penting datanya ada ya, yang penting datanya ada. Gitu kan, kalau datanya nggak ada ya nggak bisa. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Oke, kalau nggak ada lanjut lagi. Nah, berikutnya ini lebih mudah. Nah, ini adalah biasanya kalau datanya itu bisa kita buat dalam bentuk pie chart ya. Pie chart. Misalnya ini adalah komposisi ya, harga dari suatu produk. Misalnya suatu produk itu dijual dengan harga 5 juta gitu ya. Produk handphone harganya 5 juta. Nah, bisa saja harga material bahan baku itu cuma 5%. 5%. Harga tenaga kerja 10%. Untuk R&D 20%. Profit 30%. Kemudian overhead tuh itu ya kayak apa sih? Masih operasional ya. Itu 35%. Saja ini contoh adalah ketika suatu barang gitu, setelah harga sekian, ini komposisinya. Nah, bagaimana kita buatnya? Ini ada pie chart kan tadi ya. Komponen biaya biasanya ya, ini material total
adalah 10 juta. Nah, ini total 10 juta. 10 juta. Kemudian ini adalah komponen biaya untuk bisa mendapatkan 10 juta. Misalnya iPhone 14 ya, Pro Max. Nah, mungkin harga materialnya ya, material bahan bakunya itu nggak nyampe 1 juta ya. Harga berapa? 20 sekian, 19 sekian itu nggak nyampe 1 juta harga materialnya, bisa jadi. Yang gede apa? Misalnya untuk promosi gitu kan. Kemudian untuk profit, nah, R&D-nya. Oke, kalau udah dapat kayak gini, tinggal di apa? Di blok, balik lagi, pilih. Nah, ini pilih chart ya, yang pie chart. Udah nih jadi. Nah, ini tinggal disesuaikan aja, ini jangan RP ya. Nah, ini bisa disesuaikan, ini adalah komponen biaya judulnya. Nah, kemudian biar jelas, dia perlu ada angka biasanya ya. Nah, bisa pakai angka seperti ini. Gimana? Udah ngantuk? Pusing? Gimana? Gimana, Farel? Pusing? Gimana, Azril? Iya, yang penting kita punya ini ya, punya datanya ya. Data bikin ini tuh gampang. Dan tadi intinya adalah grafik itu harus berbicara. Berbicara tuh gini. Kalau kita cuman apa dari Excel ya, ini nggak jelas. Kita perlu kasih tahu itu apa, Y-nya frekuensi, sumbu X-nya itu apa, itu yang penting. Jadi bukan cuman angka saja. Kalau angka jadi bingung, apalagi kalau semuanya angka ya. Kayak misalnya yang di contoh saya ya ini ya. Ini bayangin ini angka semua. Jadi ada 0, 16, ini 0, 1 sampai 6. Apa orang bacanya? Nggak jelas. Nah, harus dikasih keterangan. Sumbu X itu apa? Number of teenager ini. Itu yang penting sebenarnya di situ. Ya, jadi kalau bikin grafiknya gampang, tapi yang penting itu adalah grafik itu harus bisa berbicara. Gitu ya. Orang baca grafik, orang tahu, oh ini maksudnya ini. Nah, itu biasanya yang kurang diperhatikan oleh mahasiswa. Cuma bikin doang tanpa menceritakan, tanpa ada keterangan tambahan. Itu yang butuh effort juga sebenarnya. Ketika kalian nanti melakukan reporting, gitu ya, buat report, entah di kerjaan atau apa, entah TA, itu penting. Bahwa data yang ditampilkan itu grafik. Cukup grafik ya. Jadi kalau kalian punya grafik, tidak perlu menampilkan tabel. Kalau report ya, bikin report ya. Biasanya orang akan cenderung minta dalam bentuk grafik. Nah, sekarang mungkin ada lagi istilahnya infografik ya. Nah, itu lebih advance lagi. Jadi grafik tapi dihias, kasih informasi gitu kan. Nah, ini kalau cuma grafik doang ya kayak gini. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Excel pertemuan 5. Nah, oke, ini yang gampang, relatifnya gampang. Nah, saya kasih lagi, ini ada file berikutnya ya. Nah, saya copy dulu ya. Nah, saya ganti jadi Excel pertemuan 3B. Nah, ini ada data yang disebut sebagai polygon frekuensi. Jadi data itu ya, kalau saya sampaikan di sini, ya, ini penyajian data berkelompok ya, atau tadi ya contohnya kayak histogram gitu ya. Nah, dia bisa disajikan dalam bentuk histogram, polygon frekuensi, atau OGIF ya. Ini histogram udah kita bahas. Nah, apa itu frekuensi poligon atau poligon frekuensi? Nah, kalau kita punya histogram tadi ya, kita itu biasanya pakai rentang batas bawah, batas atas, sama ya. Ini kan namanya histogram sama ya. Batas bawah, batas atasnya berapa, frekuensinya berapa, kumulatifnya berapa. Mirip ya.
mirip dengan yang sebelumnya. Nah, bedanya apa? Cara menampilkannya. Kalau polygon frekuensi, nah nih, contohnya dari data ini ya, ini kita olah menjadi seperti ini. Seolah-olah kayak apa? Kayak line graph ya, seperti line graph, seperti ya. Tapi ini bukan. Ini beda dengan line graph. Bedanya apa? Di sini dia sudah dikelompokkan datanya, dikelompokkan, dan yang disajikan itu hanya nilai dari batas bawah atau atas. Bukan dua-duanya. Yang ditampilkan adalah nilai tengahnya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, sampling data. Ini kita akan punya nilai tengah. Nah, kalau polygon frekuensi ya, yang ditampilkan itu nilai tengah. Jadi ada batas bawah, batas atas. Kita perlu cari nilai tengahnya berapa. Ini nilai tengah. Ya. Caranya apa? Tinggal batas atas ditambah batas bawah bagi 2. Gitu ya. Nah, ini saya hapus dulu deh ini pertemuan 3B. Saya kasih lagi ke kalian. Ya, saya upload lagi, silahkan di download ya. Nah, pertama ya kita lihat datanya. Kita mau bikin tadi ya polygon frekuensi. Nah, gambarnya itu kalau polygon frekuensi, nah ini gak ada. Baru pie frekuensi. Bentar, saya cari dulu materinya mana ya. Polygon frekuensi. Oh, nggak ada ya. Oke, apa? Kalau nggak ada gambarnya kita buat ya. Jadi di sini ya yang perlu dilihat pertama ya, sama seperti histogram, ada batas bawah, batas atas. Bedanya kita perlu mencari nilai tengah. Dan nilai tengah itu yang akan ditampilkan. Ya, nilai tengah ditampilkan tapi bukan dalam bentuk diagram batang. Dan ada nilai nolnya. Jadi selalu dimulai dari 0 ke 0. Ya, kalau kita lihat ya, ini kan data kita nih. Kita ambil yang berikutnya, nilai tengahnya yang 0 berapa, dan yang 0 juga. Jadi pasti dia mulai dari 0 ke 0. Lalu ini adalah frekuensi kumulatifnya. Nah, untuk membuat polygon frekuensi, ini kita nggak bisa langsung ya. Dia agak beda. Nah, ini agak sedikit manual ya. Kita pilih chart, Ini kita pilih nilai tengah ya, ini. Lalu kita pilih frekuensinya. Lalu kita klik di sini ya. Nilai frekuensinya. Nah, kemudian kita pilih yang grafiknya ya. Kalau kita all chart, nah, kita pilih seperti line. Nah, ini ya. Seperti ini. Dia seperti line graph, tapi bedanya apa? Dia mulai dari 0. Dia mulai dari 0, nanti kita kasih yang ada titiknya. Atau yang mana yang bagus. Nah, yang ini ya. Nih. Nah, kalau line graph itu dia nggak pernah selalu harus mulai dari 0 ya. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya, line graph, nah ini menyatakan dia kategorikal ya, Januari berapa jumlahnya, Februari berapa, ini berapa. Dan kalau ini dia menunjukkan suatu tren nilai, persebaran. Ya. Kalau di sini kita bisa lihat ya bahwa persebaran
Yang paling banyak itu ada di 84,5 nilai tengahnya ya. Ini contoh adalah nilai ujian misalnya ya. Ini saya hapus ya. Nah, jadi di sini kalau kita bikin ya, tambahin untuk poligon frekuensi. Nah, primary axis-nya ini adalah misalnya ya. Apa sih ini? Ini nilai ujian ya. Nilai ujian mahasiswa misalnya. Nilai ujian mahasiswa. Kemudian tambahin primary-nya ini adalah frekuensinya. Relatif ya. Nah, ini kurang bagus karena mestinya ada ininya. Kurang bagus, ada titiknya mana ya? Nah, ini. Ya, jadi frekuensi relatifnya itu jadi bukan menyatakan jumlah ya. Bukan menyatakan jumlah. Jadi bukan menyatakan oh ada 40 jumlah. Bukan menyatakan kumulatif ya. Tapi menyatakan jumlahnya. Dan dia frekuensinya berapa. Ini total kan kebetulan ya. 100 ya. Jadi bisa aja frekuensi relatifnya ini 100. Ini kebetulan ya jumlah datanya 100. Atau di sini bukan frekuensi relatif, tapi bisa juga frekuensi ya, jumlah kejadiannya. Kalau relatif itu dalam persen. Kalau frekuensi itu jumlah kejadiannya. Kalau frekuensi relatif kumulatif berarti persennya dijumlahin. Oke, bisa dipahami ya? Bedanya antara line sama poligon frekuensi. Saya ulangi ya, bedanya apa? Nah, kalau kita punya line graph, ini satu datanya itu adalah data kategorikal. Misalnya, oh bulan ini berapa? Atau misalnya penjualan unit, misalnya penjualan unit ABCDE pada bulan Agustus 2022 misalnya. Berapa jumlahnya? 10, 20 lah. Ini bisa dituliskan dalam bentuk line graph. Ya, line graph. Karena dia kategorikal datanya. Ada kategorinya. Unit ini, unit ini, unit ini. Nah, sedangkan kalau polygon frekuensi itu bukan data yang kategorikal, tapi data numerik. Contohnya nilai mahasiswa, gitu kan. Nilai mahasiswa ya satu kelas sudah. Sekelas kan. Satu kelas ada 100 gitu ya. Ya udah berarti nilainya kan nggak mungkin kita kategorikan oh mahasiswa lucu ya kalau misalnya kategorikan oh mahasiswa dengan tinggi badan tinggi badan 160 sampai 170 gitu kan. Atau mahasiswa yang ganteng, mahasiswa yang jelek kan nggak ada kan kategori kayak gitu kan. Tapi kita kategorikan dia dalam rentang nilai biasanya. Pengen tahu nih rentang nilai segini, segini, segini. Itu ada berapa? Biar bisa melihat persebaran. Jadi intinya lihat persebarannya seperti apa. Gitu ya. Atau bisa saja tinggi badan. Dia tinggi badan. Kalau mau buat kategorikal itu beda lagi. Ini beda lagi ceritanya ya. Ini numerikal. Paham? Bisa beda nggak jenis datanya dulu? Kapan kita harus pakai line graph? Kapan kita bisa bikin dalam bentuk polygon frekuensi atau histogram? Saya dipahami nggak seperti ini? Polygon berarti frekuensinya itu berarti iya, nggak ada, nggak nol. Jadi selalu mulai dari nol ya. Kalau histogram kan nggak. Jadi selalu mulai dari nol kembali ke nol, gitu. Contoh adalah ujian mahasiswa gitu ya. Dan ini bukan line graph lagi, ini bukan line graph, ya, karena dia bukan kategorikal. Apa kategorinya gitu kan? Masa kategori nilai mahasiswa yang berasal dari Timur Tengah misalnya, dari Asia, bisa aja sih kalau mau bikin kategorikal kayak gitu ya. Cuman ini kan kita punya satu kelas ya, udah pengen lihat persebarannya. Ya itu ini untuk polygon frekuensi.
Jadi cara lain menampilkan selain histogram. Jadi kelompoknya ada temannya histogramnya. Nah, atau bisa juga ditampilkan dalam bentuk OGIF. Nah, apa itu OGIF? Bedanya, kalau poligon frekuensi, kita menggunakan adalah frekuensinya. Lihat ya, frekuensinya. Kalau OGIF, kita gunakan adalah frekuensi kumulatifnya. Ya, kita mulai dari frekuensi kumulatifnya, dan yang kita pakai adalah batas atasnya. Ini saya merahin ya. Kalau poligon frekuensi ya kita pakai nilai tengah. Kemudian kita pakai nilai frekuensinya. Kalau OGIF kita pakai batas atas dan frekuensi kumulatifnya. Jadi dia nanti nilainya paling tinggi adalah 100. Kalau dia jumlahnya 100 ya. Kalau persen berarti 100%. Dipakai frekuensi kumulatif. Jadi ditotalin semuanya. Dan yang dilihat adalah nilai batas atasnya. Nah, ini tadi contohnya kalau bentuknya adalah OGIF ya. Nah, tadi Excel pertemuan. Saya buka yang lama dulu ya. Nah, ini Nah, OGIF itu bentuknya kayak gini. Dia bentuknya landai, ya, smooth, grafiknya itu smooth, nih kayak gini. Beda dengan poligon frekuensi ya. Nah ini kan kaku ya. Kalau OGIF itu bentuknya kayak gini. Nah cara buatnya gimana? Artinya kita harus memblok batas atas dan kumulatif. Jadi di blok ini dulu, lalu tekan kontrol ya, tombol kontrol di keyboard, klik yang ini. Kalau nggak diklik nggak bisa ya, sini, terus sini kan hilang. Kalau pakai shift semuanya, bisa juga pakai shift tuh gini ya, ini pakai shift tuh semuanya kan. Nah kalian harus pakai kontrol di sini. Kalau datanya nggak dempetan, ya, kalau datanya misah kayak gini kan, pakai kontrol. Jadi yang diblok yang ininya aja. Lalu tinggal buat aja. Buatnya. Nah, kita bisa pilih ya. Di sini adalah yang pakai line chart ya. Nah, tapi di sini kita cari yang dia smooth ya. Atau kita pilih XY scatter ya. XY scatter. Nah, jangan XY scatter. Sorry, pakai line aja. Line. Nah, seperti ini frekuensi. Oke, nah. X hapus. Ini ya. Kemudian kita bisa apa namanya? Sebentar, ini di sebelumnya saya pakai apa ya? Chart design. Kalau nggak salah ada triknya deh. Ini kan masih kayak kaku ya, ya. Ini bisa ini solid line. Nah, smooth line. Nah, jadi di data seriesnya nih, ini dibikin smooth. Jadi nggak kaku ya. Kalau sebelumnya kan gini ya, titik-titik gini ya. Nah ini dibikin smooth. Kemudian ini nggak enak ya, 99,5 itu kan nilai tengah ya. Ini bisa kita nyatakan, misalnya OGIF ini ya. Tadi ini frekuensi kumulatif itu artinya ini punya si sumbu Y-nya. Di chart design tadi axis title ini ya. Ini frekuensi kumulatif. Natif. Kemudian yang sumbu Y-nya, sumbu X-nya itu bisa diganti sebagai primary vertikal.
horizontal. Ini jadi nilai ya, ini nilai. Ini diganti jadi frekuensi kumulatif. Nah, seperti ini. Nah, tadi kita bikin ya, dia lebih smooth ya. Jadi pilih di sini ada smooth line. Nah, jadi lebih smooth. Kemudian bisa juga kita kasih titik ya biasanya. Nah, seperti ini bisa nih. Nah, ini adalah bentuknya adalah ogive. Gitu ya. Jadi bedanya apa antara poligon frekuensi sama ogive dan histogram ya? Kalau histogram bentuknya bar chart. Dia menampilkan adalah frekuensi juga ya. Cuman dia menampilkan dalam bentuk rentang. Gitu ya, rentang. Dan dia ke atas semua, bar. Kalau poligon frekuensi dia seperti line graph, tapi dimulai dari 0. Yang mulai dari 0. Sedangkan kalau ogive, dia nggak dimulai dari 0, tapi dia menampilkan ada frekuensi kumulatifnya. Dan terakhir ada yang disebut sebagai diagram Pareto. Nah, diagram Pareto itu ini mirip seperti apa? Mirip seperti histogram. Ya, mirip seperti histogram, tapi bedanya dia itu nanti menampilkan histogramnya plus frekuensi kumulatifnya. Dan dia dikelompokkan, Pareto itu ya dikelompokkan ke dalam, diurutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Pareto itu sebenarnya bisa dalam bentuk ya, kalau kita lihat yang sebelumnya materinya, itu diagram Pareto itu masuk ya ke dalam ini ya, graphing data. Artinya bisa bentuk kategorikal juga bisa. Bisa kategorikal, bisa juga numerikal. Jadi bisa dua-duanya. Nah, kalau banyak ya mahasiswa tugas akhir itu sering bikin diagram Pareto ya. Baik kategori juga bisa, by numerik juga bisa. Karena dia berdasarkan grup ya. Nanti dicari, diurutkan dari yang paling banyak. Nah, ini contoh ada data ya. Ini sudah ada kelas, batas bawah, batas atas, nilai tengah, kemudian frekuensi kumulatif, sama persentasenya. Nah, kalau kita buat diagram Pareto dari histogram, ini contoh saya ambil dari histogram, kita pilih tadi ya, kita bikin tadi data analisis. Nah, kita pakai histogram. Nah, kemudian inputnya, oh nggak ada ya, sorry, maaf. Ini udah jadi ya. Oh, berarti kalau udah jadi gini. Ini kan udah jadi ya. Contoh seperti yang ini ya. Nih. Nah, dia kan udah jadi ya. Kayak gini ya. Udah jadi. Nah, ini ambil rentang yang paling tinggi. Jadi kalau udah jadi, udah ada kelasnya, kita nggak bisa bikin pakai cara yang data analisis ya. Nah, ini harus kita bikin manual. Nah, bikin manualnya itu bikin bar grafnya dulu. Gitu. Jadi kita pilih tadi ya, contoh, kita pilih kelasnya. Kita kelas dengan frekuensi ya, dengan nilai frekuensinya. Nah, ini kelas dan nilai frekuensi. Kita blok. Lalu kita pilih insert. Nah, kita pilih chartnya itu adalah kolom ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, seperti ini kan kolom ya. Dia udah dalam bentuk ini nih. Diurutkan ya. Diurutkan dalam bentuk dari yang paling besar sama yang paling kecil. Dan di sini frekuensinya ini bisa kita pakai frekuensi biasa atau pakai frekuensi kumulatif. Ya. Kalau ini total 100 ya. Jadi artinya mau 40 itu sama dengan 40% kan, karena dia kumulatif.
Nah, berikutnya adalah kita perlu membuat seperti ini nih. Nah, grafik ini ya. Grafik yang ini. Nah, ini kita blok lagi. Nah, jadi kita tambahkan. Jadi di sini dalam satu grafik ya. Ini kan ada chart design ya. Nah, ini ada select data ya. Jadi saya ulang ya. Kita udah bikin, di sini ada select data. Kita bisa tambahkan data berikutnya, nama seriesnya misalnya adalah Pareto. Nah, ini yang mana yang mau dipilih? Yang bagian kelas ya, kelas. Oke. Nah, lalu nilainya ini adalah di bagian persentase. Sorry, ini persentasenya nggak masuk. Sorry, maaf. Saya ulang ya. Ini kan udah jadi, kita tambahin ya kalau di sini ya. Ini kan ada desain ya. Chart design, ada select data. Nah, dia ada dua nih, ada frekuensi, ada persentase. Yang frekuensi itu datanya yang mana, yang persentase datanya yang mana. Jadi kalau kita lihat ya, frekuensi ya kita edit, itu Pareto ya. Nah, ini nilainya ini. Terus saya buat dulu deh, biar kelihatan ya. Ya kita udah punya ini ya. Udah punya yang frekuensi ya, yang biasa ya. Select data. Nah, ini kan ada frekuensi ya. Kalau kita klik, nah ini adalah datanya ya, datanya. Yang frekuensi di sini ya, frekuensi di sini. Nah, berikutnya kita akan buat add ya, tambahan. Misalnya ini adalah Paretonya. Sorry, Paretonya itu ini edit. Oke, ini tambah add ya, add. Nah, ini yang frekuensi kumulatif ya, kumulatif. Nah, seriesnya itu yang nilai kumulatifnya. Oke. Nah, kemudian di sini ya, horizontalnya kan ini masih nah ini harus diulangi lagi. Nah, ini tadi frekuensi kumulatif, kemudian seriesnya ini ya. Ini oke. Nah, ini perlu diedit nih horizontal kategorinya. Axis labelnya harus yang sama nih. Ini. Oke, jadi antara frekuensi sama ini sama. Nah, ini kan udah ya bentuknya kayak gini ya. Kalau Paretonya. Bentar, ini kok. Maaf. Bentar, ini saya salah ya. Dia pakai. Oh, sorry. Berarti dia ada data. Kayaknya udah ada Pareto ya. Chart. Ini dengan ini. Ini karena kebanyakan sekarang lupa. Bar, stok, surface. Nah, histogram kali. Histogram ada Pareto. Nah, ini. Kelupaan. Nah. Jadi udah ada pilihan ya. Histogram dengan Pareto. Nah, ini dia udah pinter ya. Ini kalau kita lihat select datanya, ini seri 1 ya. Kemudian kumulatifnya udah bener nih. Nah, ini kumulatif udah bener. Jadi tinggal lihat di sini ya. Bisa diikuti nggak?
Nah, jadi ini contoh Pareto ya. Ini dia otomatis akan buat ya kalau kita sudah punya nilai frekuensinya. Dan dia akan bikin frekuensi kumulatif secara otomatis. Jadi nanti di ujung itu pasti 100%. Nah, gunanya diagram Pareto itu apa? Biasanya dicari ya nilai yang memenuhi kaidah 20-80. Jadi misalnya 80 itu akan mempengaruhi yang 20. Tidak ada istilah teori gitu ya. Artinya misalnya kerusakan gitu ya, faktor penyebab kerusakan itu ada 5 faktor gitu ya, A, B, C, dan E gitu ya, atau komponen itu ada berapa. Nah, kita cari yang frekuensinya paling banyak sampai di total di kumulatif di 80. Nah, kita hanya fokus ke yang 80 aja. Misalnya ini 40 ya, di sini 40. Kemudian di sini kan dia 30 ya, 70. Nah, di sini dia 15 ya. Artinya dia hanya dipengaruhi oleh 3 faktor ini. Yang nilainya kurang lebih 80. Atau ada juga 70-30. Gitu. Oke, sampai sini ada tanyakan dulu. Silakan kalau ada.